Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azadidan, NIM A1A12298. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisiologi olahraga untuk memenuhi mata kuliah fisiologi olahraga. Baiklah, di sini apa itu fisiologi olahraga? Fisiologi olahraga itu berasal dari kata Yunani visi artinya alam, dan visio dan logos artinya cerita. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi mekanik, fisik, dan biokimia dari makhluk hidup. Dan fisiologi manusia merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tubuh manusia bekerja, seperti apa fungsi dari sistem organ yang saling berhubungan satu sama lain saat beraktivitas. Nah, di sini kita akan mengenal fisiologi olahraga. Fisiologi olahraga adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tubuh manusia beradaptasi dan berinteraksi terhadap aktivitas fisik. Nah, di bidang ilmu ini penting untuk memahami cara tubuh bekerja selama latihan, cara meningkatkan performa, dan mencegah cedera, serta mencapai tujuan kebugaran. Selanjutnya yaitu tubuh manusia juga terdiri dari berbagai jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari sel. Sel juga merupakan bagian terkecil dari tubuh merupakan satu unit biologis hidup yang dapat membentuk zat-zat seperti karbohidrat, lemak, protein, asam, dan senyawa lainnya. Adapun kumpulan organ-organ membentuk sistem organ. Nah, di sini ada juga jaringan-jaringannya, yaitu atom. Atom akan membentuk molekul. Molekul akan membentuk sel. Sel juga akan membentuk tisu, dan tisu akan membentuk organ, dan organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk organisme. Nah, selanjutnya yaitu sistem kardiovaskular dalam olahraga. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu fungsi jantung, pembuluh darah, dan adaptasi. Nah, fungsi jantung yaitu untuk memompa darah yang kaya oksigen ke otot yang bekerja, dan pembuluh darah yaitu membawa darah ke tubuh dan dari otot. Adaptasi yaitu latihan terus teratur meningkatkan volume darah, kekuatan jantung, dan kapasitas pembuluh darah. Selanjutnya yaitu ada juga 3 jenis sistem respirasi dalam olahraga. Yang pertama itu pernapasan, yang kedua pertukaran gas, yang ketiga pengiriman oksigen. Di mana pernapasan yaitu paru-paru yang mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan pertukaran gas yaitu oksigen yang masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darah. Yang ketiga yaitu pengiriman oksigen. Darah membawa oksigen ke otot yang bekerja. Selanjutnya yaitu sistem muskulosketela dalam olahraga. Nah, di sini ada 4 jenis sistem muskuloskeleta. Yang pertama itu otot, tulang, sendi, dan adaptasi. Yang pertama otot. Otot itu bertanggung jawab untuk gerakan yang menghasilkan kekuatan. Tulang itu yang memberikan kerangka dan mendukung tubuh. Yang ketiga itu sendi. Sendi meningkatkan gerakan dan fleksibilitas. Adaptasi juga
latihan kekuatan, meningkatkan ukuran dan kekuatan otot. Selanjutnya ada pun energi dan metabolisme dalam olahraga. Yang pertama itu sistem ATP dan PC. Nah, di sini sistemnya energi cepat digunakan untuk aktivitas singkat dan intens. Yang kedua itu sistem glikolisis. Nah, di mana sistem ini menggunakan glukosa untuk menghasilkan energi, digunakan untuk aktivitas menengah. Yang ketiga, sistem oksidatif. Nah, di mana sumber energi paling efisien menggunakan karbohidrat, lemak, dan protein digunakan untuk aktivitas berkepanjangan. Nah, selanjutnya lagi ada pun materinya termoregulasi dalam olahraga. Nah, di sini ada pun 3 jenis. Ada suhu tubuh, meningkat dan menurun. Di mana suhu tubuh ini tergolong ke mekanisme termoregulasi. Nah, di mana juga yang meningkat jenisnya berkeringat, pelebaran pembuluh darah. Yang menurun menggigil, penyempitan pembuluh darah. Yang ada pun juga cairan dan elektrolit dalam olahraga juga terbagi 3. Yang pertama itu dehidrasi, elektrolit, dan rehidrasi. Dehidrasi itu suatu cairan yang kehilangan cairan tubuh yang berlebihan dan dapat mempengaruhi performa dan kesehatan. Yang kedua itu elektrolit. Elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Ada juga rehidrasi, di mana rehidrasi ini minum cairan yang cukup sebelum, selama, dan setelah latihan sangat penting. Nah, yang terakhir juga ada aplikasi fisiologi olahraga dalam pelatihan dan performa. Yang pertama itu ada perencanaan latihan, di mana di perencanaan latihan ini kita menentukan intensitas, durasi, dan frekuensi latihan berdasarkan prinsip fisiologi. Yang kedua, monitoring performa. Di sini kita akan mengukur detak jantung, konsumsi oksigen, dan variabel fisiologis lainnya untuk melacak kemajuan. Yang ketiga itu peningkatan performa, di mana di sini menggunakan prinsip fisiologi untuk meningkatkan kekuatan daya tahan dan kecepatan. Yang terakhir, pencegahan cedera. Nah, di mana pencegahan cedera ini memahami mekanisme cedera dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko. Mungkin di materi ini cukup bagi saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.